Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rosyad dan rekan saya Pailani Setia. Kami dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Kami dari program studi agama-agama. Baik. Judul yang kami akan sajikan adalah Quo-Vadis Moderasi Islam Indonesia, menimbang respons ulama organisasi massa Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Gerakan Islam radikal menyebabkan bahasan mengenai radikalisme memenuhi jagad pengetahuan kontemporer Islam di Indonesia, sehingga diperlukan bahasan yang condong pada Islam yang damai dan moderat. Gagasan moderasi Islam dipopulerkan oleh Barat sehingga diklaim bukan orisinal sebagai gagasan yang lahir dari Islam secara langsung. Padahal dalam sejarah Indonesia terdapat ormas organisasi masyarakat Islam yang dikenal lama dan terkenal sebagai agen moderasi Islam champion, yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ditambah pemain baru yang punya prospek baik, yaitu Persis, Persatuan Islam. Oleh sebab itu, ketiga ormas punya tanggung jawab besar dalam memoderasi Islam di Indonesia. Sayangnya, dikotomi tradisionalis dan modernis oleh para cendekiawan Barat menyebabkan ketiga ormas tersebut terhambat dalam geraknya, terutama bagi NU dan Persis yang selalu dicap sebagai tradisionalis. Masalah lainnya adalah belum disepakatinya konsep moderasi Islam yang diterima berbagai kalangan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan latar belakang gagasan moderasi Islam itu sendiri yang tidak punya landasan filosofis jelas bagi sebagian orang. Nah, masalahnya adalah sebetulnya bagaimana wacana moderasi Islam ini direspon oleh ketiga organisasi besar ini, organisasi masyarakat Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Metode yang kami pilih dalam kaitan ini adalah kualitatif deskriptif dengan menganalisis teks yang dihasilkan dari proses pengumpulan data primer, yakni melalui wawancara, interview kepada tokoh dan atau ulama NU, Muhammadiyah, dan Persis mengenai respon gagasan moderasi Islam di Indonesia. Untuk memperkuat respon tersebut digunakan juga sumber-sumber sekunder berupa jurnal, artikel, laporan, dan website yang mewakili ketiga organisasi massa besar ini. Selanjutnya, ada pertanyaan mungkin, mengapa NU, Muhammadiyah, dan Persis ya? Nah, NU Muhammadiyah dikenal sebagai kelompok Islam paling berpengaruh di Indonesia karena penentangan mereka terhadap ekstremis agama yang menggunakan cara agresif atau mengubah domain publik dengan cara radikal revolusioner. NU dan Muhammadiyah sejak awal berselisih dengan negara Islam, dengan gagasan negara Islam, sebuah titik pertikaian yang diajukan oleh Muslim garis keras. Bagi keduanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai kompas teologisnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan legislatifnya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dianggap cukup untuk menyelaraskan unsur-unsur substantif ajaran Islam moderat dengan visi rahmatan lil alamin. Nah, sementara Persis, organisasi ketiga dikenal sebagai kelompok kecil yang justru seringkali disebut eksklusif di Indonesia, sebuah sikap yang jauh dari moderasi Islam. Namun, hal ini berubah tatkala perkembangan zaman di mana kehidupan masing-masing kelompok umat Islam memerlukan jawaban atas berbagai problem sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Disitulah kemudian Persatuan Islam merasa harus terlibat dalam berbagai persoalan umat Islam yang lebih luas.
Persis atau Persatuan Islam yang dulunya dikenal organisasi penyulut permusuhan atas berbagai problema perbedaan fikih atau khilafiyah, kini telah berubah menjadi inklusif manakala berhadapan dengan pihak-pihak lain, terutama dalam kehidupan bertetangga, berbangsa, dan bernegara. Gaya kehidupan sosial dari Persatuan Islam saat ini menunjukkan wajah Islam yang cukup ramah, tidak bersifat permusuhan seperti dahulu. Alasan tersebut yang mengantarkan pada perlunya melibatkan Persatuan Islam sebagai salah satu organisasi pendukung moderasi Islam di Indonesia. Masuk kepada hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa ini respon ulama NU Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Salah satu respon ulama dari ketiga organisasi massa ini dalam memaknai moderasi Islam adalah soal maraknya kasus intoleransi di Indonesia. Menurut NU, hal ini disebabkan oleh perasaan yang merasa paling paham soal agama, termasuk faktor lain yang tidak bisa dipisahkan seperti politik, sosial, dan ekonomi. Perbedaan adalah sunnatullah, tetapi yang terbaik adalah memanagenya dengan baik. Yang bisa dilakukan adalah bersikap dewasa dalam memahami perbedaan. Yang ironis bagi NU adalah ormas transnasional yang justru merusak wajah Islam yang damai itu. Makanya NU menawarkan gagasan Islam Nusantara sebagai wajah Islam Indonesia dan Nusantara yang ramah dengan mengadopsi kearifan lokal dan gagasan tentang modernitas. Bagi Muhammadiyah, perilaku intoleran yang sudah melanggar norma hukum wajib untuk ditindak sesuai prosedur. Tetapi soal perbedaan, maka kedewasaan itu penting. Apa yang ditularkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sejak dulu berteman akrab dengan para pendeta Katolik menjadi bukti toleransi dalam beragama. Muhammadiyah juga menginginkan bahwa kedewasaan ditunjukkan oleh para elit dan politisi agar masuk dan mengkampanyekan wajah Islam yang damai ini. Karena keragaman bukan hanya soal pluralitas, persatuan, dan toleransi. Itu juga membutuhkan koeksistensi stabilitas perlindungan, perdamaian di bawah naungan negara. Itu lanjutnya merupakan salah satu ciri Islam yang maju dan beradab. Bagi Persis, yang harus ditekankan adalah perbedaan horizontal agama itu sendiri. Misalnya, misi agama Islam berdakwah dan misi misionaris Kristen harus dimaknai secara bijaksana agar jangan sampai tindakan atau perilaku tersebut menghalangi dialog agama. Karena kalau secara internal Islam mengajarkan toleran pada agama lain, Persis juga atau Persatuan Islam juga meyakini bahwa sejarah tidak bisa dihapus di mana kerelaan umat Islam memilih konsep negara yang bukan berdasar Islam total adalah bukti kerelaan umat Islam dan toleransi umat Islam pada agama lainnya. Nah, selanjutnya adalah apakah Indonesia memiliki potensi, memiliki peluang, memiliki kesempatan untuk memiliki semacam blueprint bagi moderasi Islam Indonesia? Baik. Nah, apabila ingin punya cetak biru atau blueprint tentang moderasi Indonesia, maka itu bukanlah satu hal yang tidak mungkin karena Indonesia pernah memiliki gagasan hebat yakni masyarakat madani yang cukup ideal bila diterapkan. Untuk itu ada beberapa peluang lahirnya cetak biru ini atau blueprint moderasi Islam di Indonesia, terutama di bawah internal ormas masing-masing di NU, di Muhammadiyah, dan Persis. Nah, semua itu sudah memungkinkan lahirnya cetak biru moderasi Islam Indonesia. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.